James Rodriguez putus kontrak dengan klub Lyon. Mourinho terjerat utang hotel 13 miliar rupiah. Real Madrid resmi ubah nama stadion. Barca incar Harry Kane gantikan Lewandowski. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. UEFA resmi mengumumkan daftar stadion yang akan menjadi tuan rumah Euro 2028. Turnamen yang digelar di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Republik Irlandia itu akan dibuka di Principality Stadium, Cardiff. Sementara laga semifinal dan final dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley. Selain Wembley dan Cardiff, venue lain yang terpilih antara lain Aviva Stadium, Dublin, Hampden Park, Glasgow, Etihad Stadium, Manchester, Tottenham Hotspur Stadium, London, Villa Park, Birmingham, Hill Dickinson Stadium, Liverpool, serta St James Park, Newcastle. Mantan bintang Chelsea dan tim nasional Brazil, Oscar, dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gangguan jantung saat menjalani pemeriksaan rutin di pusat latihan Sao Paulo. Menurut laporan Tribuna, gelandang berusia 34 tahun itu sempat kehilangan kesadaran saat berlatih menggunakan sepeda statis sebelum mendapat pertolongan medis darurat di tempat. Pihak klub mengonfirmasi bahwa kondisi Oscar kini stabil dan masih menjalani observasi lanjutan. Masa depannya di lapangan hijau kini menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Petualangan James Rodriguez di Meksiko berakhir lebih cepat dari perkiraan. Gelandang asal Kolombia itu resmi memutus kontrak dengan klub Lyon yang berakhir pada 31 Desember 2025 setelah kurang dari satu musim, seperti dilaporkan Gianluca Di Marzio dan Sport Mediaset. James kini berstatus bebas transfer dan tengah mempersiapkan diri demi tampil di Piala Dunia 2026 tahun depan. Meski kerap diganggu cedera, mantan bintang Real Madrid itu masih dianggap punya kualitas tinggi. Timnas Prancis memanggil Keprem Thuram untuk menggantikan Eduardo Camavinga yang mengalami cedera hamstring jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Ukraina. Kabar ini dilaporkan jurnalis Fabrice Hawkins. Camavinga mengalami cedera saat sesi latihan dan dipastikan tidak bisa memperkuat Les Blues. Jika kondisinya tidak membaik, gelandang Real Madrid itu akan dipulangkan untuk menjalani pemulihan di klub. Dalam setahun terakhir, Camavinga memang kerap bermasalah dengan cedera lutut dan otot yang membuatnya absen di lebih dari 20 pertandingan. Timnas Prancis direncanakan menghadapi Brasil asuhan Carlo Ancelotti di Boston pada 28 Maret 2026. Laga ini akan menjadi bagian dari tur persiapan Les Blues di Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan AS. Pertandingan kemungkinan berlangsung di Gillette Stadium, Boston, salah satu venue resmi Piala Dunia. Namun, jadwal tersebut masih menunggu kepastian karena Prancis belum memastikan tiket ke turnamen. Didier Deschamps dan skuadnya hanya butuh satu kemenangan lagi untuk ke Piala Dunia. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memastikan Mark Gue tidak akan tampil pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Serbia. Bek Crystal Palace itu mengalami cedera di bagian kaki yang membuatnya harus menepi sementara. Dalam keterangannya kepada Tribuna, Tuchel menjelaskan cedera Mark cukup menyakitkan, tetapi tidak ada kerusakan struktural. Kami menargetkan ia bisa kembali di laga kedua. Guhi disebut sebagai salah satu pemimpin di skuad Inggris dan kondisinya akan terus dipantau setiap hari menjelang pertandingan kontra Albania. Federasi Sepak Bola Aljazair dikabarkan tertarik memanggil Ethan Mbappe, adik kandung Kylian Mbappe, untuk memperkuat tim nasional mereka. Menurut laporan Win-Win Sport, federasi sudah mulai memantau perkembangan gelandang muda berusia 18 tahun itu yang kini bermain untuk Paris Saint-Germain. Ethan lahir di Prancis dari ayah berdarah Kamerun dan ibu asal Aljazair, sehingga berhak membela tiga negara tersebut. Langkah Aljazair ini mengikuti strategi mereka merekrut pemain berdarah campuran seperti debut Lucas Zidane baru-baru ini. Lyon dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk meminjam striker muda Brazil Endrick pada bursa transfer musim dingin. Menurut laporan Kanal Plus, kedua klub tinggal menyelesaikan detail akhir terkait klausul cedera sang pemain berusia 19 tahun itu. Lyon telah sepakat menanggung 50% gaji Endrick, sekitar 200.000 per bulan. Endrick sendiri dikabarkan sudah setuju bergabung dan melihat Lyon sebagai tempat ideal untuk mengembangkan karirnya, sekaligus membuktikan diri jelang Piala Dunia 2026.
Bayern Munchen dilaporkan kecil kemungkinan mempermanenkan Nicolas Jackson dari Chelsea. Menurut laporan Tribuna, klausul pembelian senilai 65 juta euro dianggap terlalu tinggi oleh manajemen klub. Jackson yang baru mencetak 3 gol dari 12 laga di bawah arahan Vincent Kompany belum mampu menyaingi ketajaman Harry Kane di lini depan. Karena itu, Bayern mulai mencari alternatif dan dikabarkan telah menjalin kontrak dengan agen Dusan Vlahovic dari Juventus yang kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Jose Mourinho kembali menjadi bahan pemberitaan setelah media Turki dan Inggris melaporkan dugaan utang sebesar 750.000 euro, sekitar 13 miliar rupiah kepada hotel mewah Four Seasons di Istanbul. Menurut laporan Daily Mail, tagihan tersebut mencakup masa tinggal Mourinho dari Juli 2024 hingga Agustus 2025 ketika ia masih melatih Fenerbahce. Hingga kini belum jelas apakah kewajiban pembayaran itu akan menjadi tanggung jawab Mourinho pribadi atau klub lamanya, Fenerbahce. Manajemen Benfica, klub yang kini dilatih Mourinho, belum memberikan komentar resmi. Cagliari akhirnya memperoleh persetujuan akhir untuk membangun stadion baru setelah menunggu selama 1 dekade. Seperti dilaporkan Football Italia, stadion tersebut akan dibangun di lokasi Stadion San Elia yang sudah terbengkalai dan akan diberi nama legenda klub, Gigi Riva. Proyek ini mencakup kapasitas awal 25.000 kursi yang bisa diperluas hingga 30.000 serta fasilitas untuk konser dan acara lain. Stadion baru diharapkan rampung sebelum Euro 2032 yang akan digelar di Italia dan Turki. Pelatih Napoli, Antonio Conte, absen dalam sesi latihan tim di Castelvolturno pada jeda internasional pekan ini. Presiden Aurelio De Laurentiis juga turun tangan menenangkan situasi setelah muncul kabar soal masa depan Conte pasca kelelahan dari Bologna. Sementara itu, skuad Napoli tetap berlatih tanpa pemain yang sedang cedera atau dipanggil tim nasional. AC Milan dikabarkan tengah menyiapkan perpanjangan kontrak untuk Luka Modric setelah penampilan gemilangnya musim ini. Seperti dilaporkan Tribuna, gelandang asal Kroasia itu tampil luar biasa sejak bergabung secara gratis dari Real Madrid dan menjadi sosok penting di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Meski sudah berusia 40 tahun, Modric tetap tampil konsisten dengan mencatat 1 gol dan 2 assist dari 11 laga Serie A. Milan ingin mempertahankan sang maestro hingga 2027 berkat pengaruh besarnya di lapangan. Atletico Madrid dikabarkan segera memperpanjang kontrak Giuliano Simeone hingga musim panas 2030. Menurut laporan Fabrizio Romano, perpanjangan ini juga akan disertai peningkatan gaji bagi putra pelatih Diego Simeone tersebut. Klub puas dengan perkembangan dan sikap Giuliano yang baru berusia 22 tahun. Musim ini, gelandang serang itu sudah mencetak 3 gol dan 5 assist dari 16 penampilan serta meraih 3 penghargaan Man of the Match berturut-turut. Atletico menilai performanya pantas diberikan kepercayaan jangka panjang. Real Madrid telah mengumumkan perubahan nama stadion bersejarahnya dari Estadio Santiago Bernabeu menjadi Cukup Bernabeu sebagai bagian dari strategi branding baru yang diluncurkan menjelang pertandingan NVL antara Washington Commanders dan Miami Dolphins yang akan digelar di Madrid. Sumber dari harian Spanyol menyebut bahwa perubahan nama ini juga disertai logo baru stadion dan akan berlaku khusus untuk acara non-sepak bola. Stadion itu sendiri kini berkapasitas lebih dari 83.000 penonton setelah renovasi besar-besaran yang rampung akhir 2024. Real Madrid dikabarkan tetap memberikan dukungan penuh kepada Xabi Alonso meski muncul laporan adanya ketegangan di ruang ganti. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut pihak klub menilai terlalu dini untuk menilai kinerja Alonso karena musim baru berjalan beberapa bulan. Saat ini, Madrid masih memimpin klasemen La Liga dengan keunggulan 3 poin atas Barcelona jelang jeda internasional. Meski begitu, 2 laga terakhir tanpa kemenangan menimbulkan spekulasi soal ketidakpuasan beberapa pemain terhadap metode pelatih berusia 43 tahun itu. Komite Banding Federasi Sepak Bola Spanyol resmi menolak banding yang diajukan Real Madrid terkait kartu kuning Dean Huijsen saat menghadapi Valencia di La Liga. Seperti dilaporkan OneFootball, Madrid berupaya membatalkan kartu tersebut dengan alasan terjadi kekeliruan keputusan wasit. Namun, komite menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membatalkan sanksi. Dengan keputusan ini, Huijsen tetap tercatat menerima peringatan dan akan menjalani laga berikutnya dalam kondisi akumulasi kartu yang bisa berdampak pada partisipasinya di pertandingan selanjutnya. Barcelona dilaporkan menargetkan penyerang Bayern Munchen Harry Kane sebagai rekrutan utama pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan The Guardian, Kane menjadi prioritas Blaugrana dibandingkan nama lain seperti Victor Osimhen dan Julian Alvarez.
Striker asal Inggris itu dikabarkan siap meninggalkan Bayer pada akhir musim. Kane tampil tajam musim ini dengan torehan 23 gol dari 17 pertandingan di semua kompetisi, menjadikannya kandidat ideal untuk menggantikan Robert Lewandowski di lini depan Barcelona. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menepis rumor yang menyebut Lionel Messi akan kembali bermain untuk klub Katalan itu selama jeda kompetisi MLS. Dalam wawancara dengan Catalunya Radio, Laporta menegaskan bahwa spekulasi semacam itu tidak realistis. Demi menghormati Messi, para pemain, dan anggota klub, ini bukan waktunya untuk berspekulasi, ujarnya. Sebelumnya, laporan media Spanyol menyebut Messi mungkin memanfaatkan libur MLS antara Desember hingga Februari untuk kembali membela Barcelona. Namun, Laporta memastikan hal itu tidak akan terjadi. Wolverhampton Wanderers resmi menunjuk Rob Edwards sebagai pelatih kepala baru mereka. Dikutip dari Tribuna, mantan pelatih Middlesbrough itu menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun bersama klub Premier League tersebut. Penunjukan ini menandai periode keempat Edwards di Wolves, setelah sebelumnya pernah berperan sebagai pemain, pelatih tim U18, U23, hingga asisten tim utama. Keputusan Edwards meninggalkan Middlesbrough cukup mengejutkan karena baru 4 bulan lalu ia menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Championship itu. Fulham dikabarkan tengah berupaya memperpanjang kontrak Marco Silva dengan durasi 2 tahun. Menurut laporan Sky Sports, pembicaraan antara pihak klub dan pelatih Portugal itu sudah berlangsung cukup lama. Kontrak Silva saat ini berakhir musim panas mendatang. Namun kedua pihak disebut masih menjaga komunikasi terbuka. Meski sempat menarik minat beberapa klub, Silva memilih bertahan di Craven Cottage. Musim ini, Fulham berada di posisi ke-15 klasemen Premier League. Bek Tottenham Hotspur, Radu Dragusin, semakin dekat untuk kembali merumput setelah pulih dari cedera anterior ACL yang membuatnya absen sejak Januari lalu. Pemain asal Rumania itu tampil selama 45 menit dalam laga uji coba tertutup pada 12 November. Sebuah kemajuan besar setelah ia mulai berlatih penuh bersama tim sejak bulan lalu. Kemajuan ini memberi harapan bagi Spurs untuk menambah kekuatan di lini belakang dalam beberapa pekan mendatang. Bek tengah Chelsea Benoit Badiashile berpotensi kembali masuk skuad The Blues menghadapi Burnley pada 22 November mendatang. Menurut laporan Football London, pemain asal Prancis itu menunjukkan perkembangan positif dari cedera otot yang membuatnya absen sejak awal Oktober. Meski sudah berlatih di Cobham, Badiashile masih berlatih secara individu dan belum bergabung penuh dengan tim utama. Musim ini ia baru tampil 3 kali. Klub berharap proses pemulihan berjalan lancar tanpa tambahan cedera baru selama jeda internasional. Cole Palmer berpeluang kembali memperkuat Chelsea pada laga Liga Champions melawan Barcelona 25 November mendatang. Seperti dilaporkan Daily Mail, proses pemulihan sang gelandang dari cedera pangkal paha berjalan sesuai rencana. Meski belum ada jadwal pasti untuk kembali berlatih penuh, Chelsea memilih berhati-hati agar cedera tersebut tidak kambuh. Pelatih Enzo Maresca diperkirakan akan memberikan pembaruan kondisi Palmer pekan depan usai jeda internasional berakhir. Sejauh ini, staf medis klub menilai progresnya cukup positif. Manchester United akan memulai pembicaraan kontrak baru dengan Harry Maguire dan Casemiro, namun hanya jika keduanya bersedia menerima pemotongan gaji signifikan. Fabrizio Romano bahwa kontrak dua pemain senior itu akan berakhir pada akhir musim ini. Meski masih menjadi andalan di bawah asuhan Ruben Amorim, keduanya termasuk dalam jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di Premier League. Casemiro dikabarkan menerima sekitar 300.000 pound sterling per pekan, sementara Maguire mendapat 190.000 pound sterling jika tak ada kesepakatan keduanya bisa pergi secara gratis. Arsenal dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan memperpanjang kontrak Leandro Trossard, meski sang pemain baru menaikkan perpanjangan kontrak beberapa bulan lalu. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, manajemen Trossard sedang rutin berkomunikasi dengan pihak klub mengenai peluang kesepakatan baru meski belum ada keputusan final. Pemain berusia 30 tahun itu tampil impresif musim ini dengan catatan 4 gol dan 4 assist dalam 14 laga untuk The Gunners. Arsenal disebut puas dengan kontribusinya dan ingin mengamankan masa depannya lebih lama. Arsenal mendapat kabar kurang baik setelah bek Riccardo Calafiori mengalami cedera saat membela timnas Italia. Dilansir dari Tutomer1 Web, pemain serba bisa berusia 22 tahun itu berlatih terpisah karena mengalami masalah pada pinggul. Ia pun dipastikan absen dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Moldova. Calafiori kini menjalani program latihan individu dengan harapan bisa tampil saat Italia menghadapi Norwegia akhir pekan ini.
pelatih Gennaro Gattuso dijadwalkan memberikan pembaruan kondisi sang pemain, sementara Arsenal menunggu dengan was-was. Pep Guardiola dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester City pada akhir musim 2025-2026. Menurut laporan The Times, kontrak pelatih asal Catalonia itu sejatinya masih berlaku hingga 2027. Namun sejumlah sumber menyebut musim panas nanti bisa menjadi momen berpisah setelah 1 dekade bersama City. Guardiola disebut mulai kelelahan secara profesional dan pribadi usai musim lalu yang berat. Meski begitu, keputusan akhir belum diambil. City sendiri masih menunggu keputusan atas 115 dugaan pelanggaran finansial yang tengah disidik. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.